Simak baik-baik, dengarkan baik-baik. Psikopat sudah menindas dengan kejam lalu korbannya bersimpulan. Ya, Prabowo akan memborgol rakyat lewat total kontrol perbudakan digital, dan yang lebih sintingnya, dia akan melaksanakannya pada 17 Agustus dan menyuruh kita mengibarkan bendera dan menyambutnya dengan riang gembira. Benar-benar speechless, kata-kata keji, jahat, gila, sinting, psikopat, semuanya terasa sangat kecil untuk menggambarkan kekejian luar biasa ini. Perbudakan digital ini disebut payment ID, simple, hanya 9 karakter. Tapi fungsinya seperti belenggu digital tak terlihat, di mana semua orang terpenjara, sekalipun mereka di luar ruang. Bank Indonesia akan melacak semua transaksi raya, uangmu, tabunganmu, pinjamanmu, ketika Anda belanja, ketika kamu ke rumah sakit, bahkan sedekah dan zakatmu, semua dikontrol, semua dinilai, semua dicatat, dan kamu akan hidup hanya jika mereka mengizinkan. Sistem ini bukan orisinil dari Indonesia. Ini adalah blueprint dari New World Order. Sebab Bank Indonesia terkoneksi dengan jaringan Global Bank Dunia, IMF, BS, dan WM, di mana mereka sedang menyiapkan sebuah sistem keuangan tertutup berbasis digital yang disebut CBDC alias Central Bank Digital Currency. Mereka ingin menghapus uang tunai dan mengganti semuanya dengan kode digital yang bisa dibekukan kapan saja. Dan jika Anda tidak patuh pada pemerintah, mereka bisa menghapus aksesmu dari sistem. Kamu tidak bisa beli, kamu tidak bisa jual, kamu mati dalam sunyi. Sadarilah, ini bukan sekadar sistem ekonomi. Ini adalah sistem penyembahan akhir zaman. Di dalam kitab Kristen, ya tertulis jelas dalam Wahyu 13, bahwa akan datang satu masa di mana tak seorang pun dapat membeli atau menjual, kecuali yang memakai tanda binatang itu, yaitu 666. Itu adalah angka komputasi, alias sesuatu yang berhubungan dengan digital atau komputerisasi, di mana sekarang kita mengenalnya sebagai barcode atau QR code. Sedangkan dalam kitab Islam sendiri, dia disebut tanda Dajjal si mata satu. Ketahuilah, perang akhir zaman bukanlah soal senjata, tapi soal sistem total control. Semua orang akan dipaksa sujud. Dan jika Anda menolak, Anda akan lapar, miskin, tidak dilayani, ditolak berobat, dan diasingkan. Ini adalah benar-benar ujian iman. Inilah perang akhir zaman sesungguhnya. Dan mereka punya senjata untuk memaksa semua orang. Jika kita tidak sadar merapatkan barisan dan mengangkat senjata melawan Londo Iren, alias penjajah berkulit coklat, maka kelak anak cucu kita akan mengenang 17 Agustus sebagai Hari Perbudakan Global. Gimana? Ya, yang bagian kenapa saya putarkan ini? Bagi yang tidak punya media sosial, perhatikan baik. Ya, masih mau main-main? Masih mau nggak percaya? Terserah Anda. Kalau Anda tidak berani dari sekarang untuk keluar dari zona nyaman, iya, otomatis saudara akan tergabung dengan sistem 666. Ya, saudara akan berpindah ke pemilikan ketika Anda menerima tanda itu. Ya, kenapa kita harus keluar dari sistem? Kenapa? Menghindar dari ini. Iya kan? Kalau kita jauh di sana, pemerintah tidak akan memperhatikan. Inilah agenda 2030. Oke, saudara, ya. Saya rasa saudara mulai memahami, dan mudah-mudahan, sebenarnya nggak ada kata mudah-mudahan, harus, wajib, pasti. Tapi itu kan semua tergantung dari saudara juga. Ya, sebenarnya saya kadang berpikir, Bapak mau khotbah apa lagi, mau sampaikan apa lagi? Ini bukan lagi firman, tapi sebenarnya ini adalah ujian penyembahan aja. Kalau firman kurang apa lagi jemaah, kecuali yang jemaah yang lain di luar dari kita. Iya kan? Semua sudah dikasih. Apalagi yang kurang? Kecuali ada hal-hal yang baru seperti ini baru kita sampaikan. Makanya saya yang puji Bapak yang ketika muncul ini, ya Ruach HaKodes gerakan saya, silakan coba kaitkan dengan Wahyu 13 dan memang ini kan arahnya ke sana, saudara. Ya, pertanyaannya apakah langsung? Nah, kita lihat nanti saja ya.
Iya, jadi sudah tahu apa itu payment ID? Nanti saudara ngomong di luar ditanya orang apa nggak paham. Ya. Ya, jadi perhatikan baik ya. Saya akan menjelaskan pelan-pelan. Yang mumpung juga cuaca, jadi supaya saudara adem. Ya. Jadi apa itu payment ID? Ya. Definisi dari payment ID adalah kode unik. Katakan tadi juga ada 9 karakter. Ya. Huruf dan angka yang menghubungkan identitas pribadi. Identitas pribadi itu apa? KTP dan juga KK, NIK, nomor induk kependudukan. Jadi payment ID atau kode unik yang berisi 9 karakter itu akan menghubungkan identitas pribadi saudara dan saya dengan seluruh transaksi keuangan digital seseorang. Ya, paham? Ya, akan terkoneksi ya dengan seluruh transaksi keuangan digital. Pertanyaan mungkin saudara bertanya, kalau kami tidak punya uang digital bagaimana? Ya masalahnya. Terus bagaimana dengan uang cash kami? Solusi. Iya kan? Kan saya sudah kasih tahu. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari payment ID yang akan disahkan, diresmikan tanggal 17 Agustus. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah mewujudkan sistem pembayaran nasional yang terintegrasi, transparan, dan real time sesuai dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030. Jadi agenda dari payment ID adalah merupakan agenda dari 2030. Jelas saudara? Jelas ya? Nanti saudara, masih lama kok. Hati-hati loh saudara. Ya. Cara kerja teknologi payment ID itu seperti apa? Saya sudah sampaikan, dia akan terkoneksi dengan NIK. Jadi semua transaksi bank, e-wallet itu ada OVO, ada apa lagi? Ada Shopee, ya kan, yang suka belanja Shopee termasuk saya, itu akan terdeteksi. Keluar masuk keuangan kita akan dilihat oleh pemerintah. Ya, saudara belanja apa akan ketahuan, saudara. Ya, bahkan pemerintah pun korupsi akan ketahuan. Kemana larinya dananya, nyampenya kemana dananya, itu akan ketahuan. Secara logika masuk akal. Secara logika itu bagus, betul nggak saudara? Tapi di satu sisi kalau kita berkaca dalam kebenaran firman Elohim, itu bukanlah sesuatu yang baik, saudara. Itu adalah sistem yang berhubungan dengan Wahyu pasal 13, saudara. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, itu semua akan terhubung ke identitas berbasis NIK. Makanya digadang-gadangkan oleh pemerintah tentang eKTP. Jadi hanya satu penggunaan. Saudara nggak perlu bawa dompet, nggak perlu bawa KTP, nggak perlu bawa ini itu, satu sistem aja. Nanti akan dibuat KTP digital. Ya bagaimana dengan KTP saudara yang sekarang ini nggak bakalan berlaku. Tapi apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah menggantikan KTP saya, karena di dalamnya sudah tertulis seumur hidup. Ya, paham saudara ya? Dan kita lihat pemantauan. Saya sudah katakan tadi, setiap transaksi itu dicatat. Nominalnya berapa, jamnya berapa, lokasinya di mana. Ya kan, kayak Pak Tono transfer saya uang, tercatat itu Pak Tono, tercatat. Nanti ketika
payment ID diberlakukan, tercatat itu. Ya kan, saudara transfer sekian tercatat nanti. Di mana tercatat nanti, lewat rekening siapa tercatat nanti, saudara. Ya, itu nanti akan diberlakukan. Ya, sekalipun untuk sementara hanya tercatat di buku bank BRI. Ya kan, itu. Tapi nanti akan dipantau oleh BI. Nanti kita lihat, saudara. Nanti puncaknya itu di 2029. Pertanyaan saya, apakah kita sampai di 2029? Itu aja. Ya. Kemudian kita lihat dari autentikasi dan validasi. Ya, itu memastikan bahwa transaksi sah dan sesuai dengan profil pengguna. Jadi nggak boleh orang lain pakai. Ya, itu jelas sekali, saudara. Nah, dengan riwayat keuangan saudara bisa melacak pemasukan pengeluaran pinjaman. Ya, saudara memiliki pinjaman di CU tetap tercatat. CU itu juga akan dikonfirmasikan nanti. Ya, saudara yang punya hutang di bank juga akan dikonfirmasi, saudara. Ya, bahkan aktivitas beresiko seperti judol alias judi online. Nah, kalian sudah berapa banyak yang tukang judi online? Selain judi yang kaki meja 5 katanya. Ada istilah baru, saudara. Keluarkan kaki meja 5, entah bagaimana ya istilah mereka sekarang. Ya, itu istilah mereka untuk kalau judi. Itu perkataan mereka. Ya, jadi saudara, ini realita. Ini fakta yang akan terjadi. Terus keamanan dan privasi. Ya, akses ke payment ID hanya oleh otoritas resmi dan harus melalui persetujuan pemilik data. Ya, jika pemilik meninggal, sistem bisa otomatis menghentikan penggunaan payment ID. Ya, habis perkara. Nah, kita lihat timeline atau implementasi. Ya, tahun dan tahapannya. Nah, ini dia. Ya, jadi banyak orang sudah ketakutan. Ada kawan saya yang dari Manado, oh nanti sebelum 17 Agustus saya juga berpikir begitu. Oh nanti akan saya hapus akun Shopee saya akan hapus akun-akun yang lain. Bahkan bahkan bila perlu bank BRI akun saya nonaktifkan. Ternyata, saudara, ketika saya pelajari lebih dalam lagi, itu punya tahapan, saudara. Ya, tapi bukan berarti saudara belum kok berarti ya, jangan, saudara. Ya, jadi 2025, ya, peluncuran awal oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus itu sebagai eksperimen internal. Jadi ketika disahkan, ya, nanti tanggal 17 itu hanya bagian internal dari Bank Indonesia. Paham ya? Jadi dia belum sampai ke publik, tapi itu nanti akan sampai, saudara. Ya, ini kan eksperimen, namanya eksperimen berarti bahan uji coba, ya. Nah, kemudian 2027 tahap pertama implementasi terbatas. Ya, tahap pertama implementasi terbatas, saudara. Nanti saya jelaskan lebih lagi. Kemudian 2029 itu integrasi penuh lintas lembaga. Nah, ini yang dikatakan sudah mengglobal. Ya, jadi ada jenjang. Ya, tapi 2025 ini disahkan, berjalan 2026 mulai. Ya, terus diperbaharui. Nah, yang dimaksud peluncuran awal oleh BI pada tanggal 17, sekali lagi saya jelaskan bahwa itu adalah sebagai eksperimen internal. Ya. Nah, sistem payment ID langsung diterapkan, ya. Artinya bukan berarti langsung diterapkan kepada seluruh masyarakat. Ini adalah tahap uji coba terbatas atau yang disebut dengan BI sebagai eksperimen internal. Ya, nah apa maksud dengan eksperimen internal payment ID? Tujuan utama adalah menguji efektivitas sistem payment ID dalam penyaluran bantuan sosial non tunai alias bansos. Siapa yang masih mengikuti bansos?
Iya, itu dulu. Berarti selain bank internal, saudara yang dapat bansos akan terdeteksi nama saudara. Hati-hati. Ya. Ya. Jadi tujuan utama sekali lagi adalah menguji efektivitas sistem payment ADI dalam penyaluran bantuan sosial non tunai atau bansos. Nah, subjek uji coba pegawai internal BI dan penerimaan bansos jelas. Jadi tanggal 17 internal BI dan juga untuk menyalurkan bantuan sosial. Ya, jadi saudara fokus hanya pada satu skenario, yaitu memastikan bansos sampai ke penerima yang benar dan dengan data transaksi yang akurat dan real time. Kenapa ini dibuat? Makanya saya katakan tadi seolah-olah bagus. Memang bagus karena ada beberapa bantuan sosial tidak sampai kepada pemilik, betul? Malah sampai di kantongnya pemerintah pejabat, saudara. Dengan adanya ini tidak akan bisa lagi, saudara. Sebenarnya di satu sisi secara logika bagus, saudara. Tapi di sisi lain, saudara, itu akan terdeteksi. Itu tujuannya itu, saudara. Wahyu 13. Nanti saudara akan tergantungan dengan bansos. Nanti pada saat 2029 kalau belum rapture, ya saudara akan diancam mau terima bansos. Mau terima bansos, terima tanda dulu. Kan begitu, saudara? Iya enggak? Iya. Hati-hati loh, saudara. Ya. Jadi ini Bapak Ibu yang terkasih, ya. Luar biasa. Kemudian selanjutnya akan diberlakukan umum. Nah, masyarakat luas belum diwajibkan menggunakan payment ADI dalam transaksi harian. Ya, belum. Jadi ini khusus hanya internal BI dan juga penerima bantuan sosial, ya. Nah, kenapa 17 Agustus? Kenapa 17 Agustus? Ya, dipilih bertetapan dengan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia sebagai simbol transformasi digital nasional. Artinya Indonesia sudah pasang badan bahwa akan diberlakukannya tentang perekonomian secara digital. Ya. Haleluya. Jadi mau bilang masih belum, masih lama ya, kasihan. Ya. Jadi menjadi momen perkenalan sistem baru yang digadang-gadang akan menjadi tulang punggung blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030. Jadi 2030 mendatang sudah selesai. Uang cash sudah tidak ada lagi. Semuanya serba digital. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut ya, ini panjang. Kemudian kita lihat uji. Apa yang diuji, saudara? Ya, kita lihat aspek dan juga penjelasannya. Ya, yang pertama ketetapan bansos. Apakah bantuan sosial bisa disalurkan lebih tepat sasaran dengan payment ADI? Ya, sudah saya jelaskan tadi. Ya, validasi data. Apakah data transaksi bisa digunakan untuk menilai kelayakan penerima bansos? Sudah juga saya jelaskan tadi, ya. Persetujuan data. Sistem akan mengirim notifikasi ke pemilik data sebelum digunakan oleh pihak ketiga. Pertanyaan saya, saudara yang tidak punya digital, ini adalah salah satu alat digital. Bagaimana Anda bisa menerima bantuan sosial? Munibri, nggak bisa, saudara. Ya, makanya saya bilang dari dulu kan saya sudah bilang jangan berharap. Saudara masih punya ini kan, masih punya lutut, tangan bekerja, kaki masih bisa jalan. Jangan lagi berharap dengan pemerintah. Ya, saudara punya ladang kelola. Ya, saudara cuma dengan bansos 300.000 nyawa saudara melayang. Ya, cuma dengan beras 5 kilo ke 10 kilo nyawa saudara melayang. Kan dulunya begitu.
Bilang-bilang nggak mau, tapi kalau nggak divaksin nggak dapat bantuan, akhirnya mau. Giliran divaksin dapat beras, pulang mati. Iya kan? Saudara, taruhan nyawa loh, saudara. Ya, udahlah. Ya, saya ini ngomong lagi, sebenarnya nggak perlu diomongkan, tapi kayaknya saudara belum paham atau gimana, nggak ngerti lah saya ya. Ya. Kemudian saya lanjut di tahun 2027. Ya, tahun 2027 tahap pertama implementasi terbatas. Maksudnya apa itu BI Implementation 2027? Artinya tahap ini masih dipimpin langsung oleh Bank BI. Masih 2027 masih di bawah naungan oleh Bank BI. Tapi lihat togonya sudah mata satu. Ya, belum melibatkan kolaborasi lintas lembaga seperti OJK, Dukcapil atau kementerian lainnya. Nah, implementasi terbatas berarti sistem payment ID mulai diterapkan secara nyata 2027 real, ya, tapi hanya pada segmen tertentu dan belum berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, fokus utama pada tahun 2027 kita lihat aspek dan penjelasannya. Target pengguna kemungkinan besar pegawai Bank BI, lembaga keuangan tertentu, dan penerima bantuan sosial terpilih. Jadi itu sudah fix sampai 2027. Kemudian penyaluran bansos, validasi transaksi, dan pengujian sistem otentik dengan berbasis ini akan dihubungkan dengan identitas saudara, KK dan KTP. Kemudian semua transaksi masih dalam pengawasan BI, belum sepenuhnya terbuka untuk publik. Ya, kita lihat evaluasinya. Data dari tahap ini akan digunakan untuk menyempurnakan sistem sebelum masuk tahun 2029. Berarti sebelum 2009 semua sudah harus selesai. Ya, paham saudara ya? Ngeri saudara, jadi 2027 bukan sekedar uji coba, tapi tahun penyaringan. Siapa yang siap tunduk, ya, siapa juga yang siap tunduk. Anda mau tunduk pada sistem, atau Anda mau keluar dari sistem, atau Anda mau tunduk pada otoritas Bapak Yang. Pilihan ada di tangan Bapak ini. Ya, kemudian 2029. Integrasi penuh lintas lembaga. Maksudnya apa itu integrasi penuh lintas lembaga? Ya, kita lihat. Makna payment ID tidak lagi hanya dikelola oleh Bank BI 2029. Bahkan sebelum memasuki 2029, payment ID sudah tidak lagi dikelola oleh Bank Indonesia, tetapi sudah terhubung dan digunakan bersama oleh berbagai lembaga seperti OJK. Apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Dukcapil, apa itu Dukcapil? Data Kependudukan. Kementerian Sosial yang bansos tadi. Kemudian perbankan, fintech, lembaga pajak dan keuangan lainnya. Artinya ini tertuju semua kepada satu sistem. Orang Islam bilang adalah mata satu alias gajah. Ya, ini mengerikan saudara. Jadi jelas penggenapan dari Wahyu pasal 13 sementara digenapi, bukan nanti tapi sementara digenapi. Amin. Paham saudara? Masih mau bermain-main lagi? Mengerikan saudara. Ya, tujuannya ya mewujudkan sistem pembayaran nasional terintegrasi penuh antar lembaga, transparan dan akurat dalam penilaian risiko keuangan, kemudian efisiensi dalam distribusi bansos, pengawasan dana, dan validasi identitas. Secara logika itu baik, tapi secara firman Elohim itu tidak baik. Karena itu adalah bagian dari 666 yang adalah merupakan tanda binatang, tanda kepemilikan Lucifer. Anda mau jadi kepemilikan Lucifer atau kepemilikan Bapak Yahweh? Kalau saudara tidak siap, tinggalkan Bapak Yahweh dan silakan bergabung dengan 66. Pakai tanda aja. Dan saudara akan bumi hapuskan nanti ketika waktunya tiba. Ngeri saudara. Bersyukurlah saudara tahu kebenaran. Ya, bersyukur saudara tahu kebenaran, tahu firman. Ya tentunya juga dari pemimpin saudara. Gembala saudara, saya bukan sombong.
Anda bisa saksikan gembala-gembala di luar sana seperti apa. Apakah mereka terus menyampaikan hal-hal demikian? Apakah mereka menyampaikan perkembangan yang terjadi? Saudara bisa lihat dari tabiat jemaat-jemaat yang dipimpin oleh gembala mereka. Ya, kalau saya ada, 1-2 kakak ada. Itu memang sudah tak ibaratnya udah gak bisa lagi, saudara. Ibarat kalau sudah karakter sudah susah dirubah. Sudah susah dirubah. Mau dengan gaya apapun kita kasih tahu susah untuk berubah. Betul nggak? Nggak paham. Kalau ditanya paham. Kalau ditanya tahu. Tapi pada prakteknya apa, saudara? Itu loh maksud saya. Iya kan? Ya, apalagi yang satu kakak lebih parah lagi nih, saudara. Ya kan? Oh, kami diundang kemarin om kakak ya, kami datang. Oh, haleluya. Luar biasa. Mantap, aku bilang. Lanjutkan. Karena sudah mau ngomong apa lagi, mau marah pun gak ada guna. Betul enggak? Mau marah gak ada guna. Karena memang sudah tabiat, betul enggak? Gak ada guna. Yang ada saya yang stres, marah-marah terus kasih tahu ke jemaah. Iya kan? Lakukan sesuka hatimu. Karena kalian sudah tahu kebenaran, betul? Nak gawai, nak temui apalah, terserah, saudara. Kan tahu kebenaran dan konsekuensi. Makanya tadi udah dinyanyikan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Ulang lagi nanti Natalan. Pengampunan yang kau beri, ulang lagi Imlek. Begitu terus sampai Tuhan datang. Ngeri, saudara. Ya, jum dapat berbeda lagi. Kita tidak dipisahkan. Kita dilatih hari-hari ini, saudara, sebelum waktunya tiba. Nah, kalau hari-hari sekarang saudara nggak mampu dilatih, ya jangan salahkan nanti ketika kita tertinggal. Betul nggak, saudara? Sakit, saudara. Tapi keluarga saya pun sebagai kesaksian, mereka sudah mampu menerima keadaan saya. Namanya sosial bermasyarakat, apakah ini keluarga kita tetap bergandengan tangan. Tapi kalau soal iman gak bisa kompromi. Iya kan? Ulang tahun keponakan saya, mereka yang ngomong udah datang aja nanti selesai ibadah. Tahu mereka. Nah, kita diundang datang, ngeri loh, saudara. Rela, kita ini nggak nyaman, saudara. Meninggalkan zona nyaman nggak gampang, betul nggak, saudara? Untuk dipisahkan nggak gampang. Sakitnya tuh di mana-mana lagi, bukan cuma sakitnya tuh di sini. Tapi itulah proses nanti, dilatih sekarang. Keselamatan masing-masing, mau apa inai anak dipisahkan. Nggak ada nggak enak, saudara. Ya. Udah dari dulu saya katakan itu. Buang tuh perasaan gak enak. Mau anak kek, mau orang tua kek. Jadi saudara, kembali lagi Bapak Ibu yang terkasih. Ya, itulah contoh implementasi tahun 2009. Nah, kita lihat skenario dan dampak. Buka rekening bank, tidak perlu isi formulir panjang. Cukup payment ID, semua data sudah tersedia. Ajukan pinjaman, lembaga bisa langsung lihat riwayat keuangan dan risiko. Transaksi digital, semua e-wallet, QRIS, dan rekening terhubung ke satu payment ID. Penyaluran bansos, pemerintah bisa pastikan bantuan sampai ke penerima yang benar tanpa diaplikasi. Jadi 2029 bukan sekedar tahun integrasi, tapi tahun pengenalan sistem yang bisa menyaring jiwa. Jadi jelas, saudara, ya. Oke, paham tentang payment ID? Paham ya? Kita masuk ke Wahyu 13 dan kendali ekonomi. Ya, masih hujan, nggak apa-apa. Ya, kalau port di pasar ada kan, nah, gampang ya, karena nggak ada bawa makanan. Soalnya beras udah nggak masuk, kopi gula udah nggak masuk. Ya, jadi itu mau dibicarakan lagi ya. Wahyu 13, 16, 17 nggak usah baca, udah tahu isinya ya. Sudah saya pernah bahas juga itu. Tapi intinya begini.
Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jelasnya? Jadi ya, kita tafsirkan nubuatan ini dalam kendali ekonomi akhir zaman. Nah, saudara perhatikan di dalam ayat ini ada tercatat ia. Siapa ia ini? Ya, nah merujuk pada binatang kedua Wahyu 13 ayat 11 yang tampak seperti anak domba tapi berbicara seperti naga. Ya, melambangkan sistem ideologis atau religius yang mendukung kekuasaan binatang pertama dalam pengertian politik global. Lihat politik sekarang lagi bergejolak, betul? Ya, dan hampir terjadi perang dunia. Ya, tapi itu bukanlah sesungguhnya. Perang dunia yang sesungguhnya adalah sistem. Ya, nah kita lihat saudara selanjutnya. Apa tanda itu? Ya, tanda itu bisa dimaknai sebagai simbol kepatuhan total terhadap sistem dunia. Itu tanda. Tanda binatang adalah saudara harus tunduk, saudara harus patuh terhadap sistem. Paham? Dan inilah sistem yang sementara diberlakukan. Nah, saudara dan saya, apakah akan menerima tanda itu? Saudara dan saya apakah menerima tanda itu? Ya. Kalau tidak, caranya bagaimana? Lari, keluar dari sistem. Caranya bagaimana keluar dari sistem? Lari, itulah pengasingan, melarikan diri, mengungsi. Paham nggak ini saudara? Kalau saudara nggak mau, silakan terima tanda. Konsekuensinya kematian kekal untuk selama-lamanya di neraka. Iman saudara yang saudara perjuangkan akan menjadi suatu kesia-siaan, nggak ada gunanya. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi tanda itu adalah simbol kepatuhan. Saudara harus patuh tunduk kepada sistem. Kalau nggak mau tunduk, keluar dari sistem. Amin. Ya. Kemudian dikatakan diletakkan di tangan kanan itu perbuatan. Kemudian di dahi itu pikiran. Semua orang lewat perbuatan dan pikiran itulah 666, itulah tanda menunjukkan kontrol atas tindakan dan pola pikir manusia. Makanya lihat sekarang perbuatan manusia, pola pikir di otak mereka gak lagi memikirkan surga, tapi memikirkan kenyamanan dunia ini. Tahu kebenaran, tapi sulit kayaknya untuk melepaskan dunia ini. Sulit rasanya untuk ada meninggalkan zona nyaman, saudara. Padahal Anda tahu itu kebenaran. Ya. Apa dampaknya, saudara? Ya, tanpa tanda, sudah dikatakan tadi dalam video, seseorang tidak bisa membeli, atau Wahyu 13 jelas ayat 17. Tidak dapat membeli, tidak dapat menjual. Saudara mau makan apa? Kalau Anda tidak mengikuti sistem, tidak pakai tanda, mau makan apa? Halo? Lalu bagaimana supaya kita bisa makan tanpa tanda? Hah? Bagaimana kita bisa hidup tanpa tanda? Berladang, Om. Tidak ada lain selain untuk berladang, bercocok
harus cepat. Saudara lihat ini hujan sentral itu racun yang juga akan merusak tanaman-tanaman yang ada. Termasuk racun-racun yang katanya bagus untuk padi. Saya sudah katakan jangan pakai pupuk apapun. Itu racun semua. Makanannya akan berubah rasa. Dan betul kan? Sudah dibuktikan kan? Yang memang murni dan yang pakai pupuk beda rasa. Mengerikan saudara. Kami sudah pelajari semua. Tidak ada yang aman di dunia ini saudara. Ya, mengerikan. Makanya saya sudah mulai komitmen. Makanya saya mau sampaikan dari atas mimbar ini. Ya, selesai syukur. Karena masih mau perayaan toh. Jadi biarkan dulu ini ngembang terus. Ya. Selesai syukur, makanan yang halal pun akan saya tiadakan. Makanan-makanan apa itu? Makanan-makanan yang mengandung GMO, makanan yang dibuat. Ya. Termasuk apa? Tahu tempe akan saya ubah. Itu sudah GMO. Ya, akan saya hindari. Akan lebih baik kita makan tanaman sendiri, ditanam sendiri. Ya, makanya saya bawa sayur jadi dari Manado. Nanti bikin tinutuan atau bubur Manado. Ya, udah mulai tumbuh subur di belakang. Kalau dia udah mulai meninggi, kita bawa ke ladang. Ya, selain menjaga kesehatan, ya kan? Daripada sakit, saudara ke rumah sakit, saudara akan mati di sana. Ya, saudara diberi obat, saudara mati di rumah. Ya, saya sudah katakan obat itu racun. Kenapa saya ngomong terang-terangan? Karena di media sosial juga sudah beredar. Dan yang ngomong itu peneliti. Obat itu racun. Tidak ada obat yang menyembuhkan. Itu hanya menghilangkan rasa sakit. 10 bulan, 2 bulan sakit lagi. Obat lagi. Sebulan, 2 bulan sakit lagi. Obat lagi. Terus sampai ada kanker, tumor, semua muncul penyakit dalam tubuhmu dan mati dia. Betul? Sudah berapa banyak yang mati? Saya katakan termasuk mama saya. Tapi saya percaya itu bagian dari rencana Bapak ya. Ya. Di rumah sakit saya sudah pernah jelaskan. Ngeri sudah. Ya, mengerikan. Jadi saudara Bapak yang dikasih. Roma 12 atau 22. Berubahlah oleh pembaharuan cara berpikir. Ikuti firman, ikuti perkembangan zaman. Jangan ikuti pendetamu yang bodoh, yang bilang chip itu sebesar biji beras. Iya, itu kan penglihatan Yohanes sebesar biji beras. Tapi dengan perkembangan teknologi, chip tidak terlihat secara kasat mata. Dan itulah dimasukkan ke dalam cairan. Itulah vaksin. Selain dari itu, banyak cara mereka untuk membinasakan manusia. Inilah pekerjaan setan. Lewat obat-obatan, lewat pupuk-pupuk, lewat hujan, lewat cuaca. Betul tak? Lewat makanan. Kita ini sudah gak aman, saudara. Kalau kita tidak berserah penuh sama Bapak Yahweh, ngeri, saudara. Bersyukurlah darah kita masih murni, masih memiliki DNA Bapak Yahweh. DNA itulah yang akan meregenerasi sel-sel yang rusak. Amin. Ya. Haleluya. Jadi inilah saudara Bapak yang terkasih. Dampaknya akan luar biasa. Ya, ada satu kawan kita menekankan bahwa kita akan masuk dalam masa kesukaran. Masa kesukaran terakhir 3,5 tahun. Berarti masa anti manusia. Ya, apakah benar demikian? Saya katakan lalu bagaimana dengan ayat firman Tuhan katakan? Ya kan? Bahwa kalau Elohim tidak mempercepat kedatangannya, maka semua orang percaya termasuk Bapak Yahweh juga pun tidak akan mampu. Betul nggak?
Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengalami masa kesukaran, tapi di awal inilah masa-masanya. Dan puncaknya itu di 2026, 2027 kalau belum rapture. Kita akan merasakan kesulitan. Sekarang aja kan sudah teriak-teriak sudah. Iya kan? Sekarang aja sudah teriak-teriak kok. Sudah heboh di media sosial, beras naik, ya kan? Rumah tidak berpenghuni 2 tahun ditarik pemerintah, ya kan? Kemudian kan di sini kan lagi heboh-hebohnya pengangguran kan? Kata pemerintah lu cari kerja di luar negeri. Ini kan miring semua saudara. Ya kan, negara apa yang suruh cari kerja di luar negeri? Sedangkan di Indonesia nggak ada pekerjaan. Nah inilah saudara, PHK di mana-mana, semua akan digantikan dengan robot. Tahu nggak saudara? Anak-anakmu yang sekolah nggak ada gunanya, ijazah anak-anakmu akan berlaku sama sekali. Tapi kan kalau dibilang ini, ya kan? Silakan, tapi kalau nanti kan anak masih mau sekolah, oke, tapi jaga baik-baik. Jangan ada penyesalan ketika Anda lengah. Selesai anak di sekolah. Selesai. Ngeri loh saudara. Ya, ngeri. Lebih baik Anda ajarkan di rumah saja. Baca tulis sudah. Waktu nggak lama lagi kok ngapain? Iya kan? Mengerikan saudara. Kembali lagi Bapak Ibu yang terkasih, kita akan merasakan dampak dari Wahyu 13. Ya, ini adalah bentukan dari ekonomi total di mana akses terhadap kebutuhan hidup bergantung kepada sistem, saudara. Haleluya. Bergantung kepada sistem. Pertanyaannya, apakah sistem digital ya seperti payment ID bisa jadi bentuk modern dari kendali seperti yang dinubuatkan dalam Wahyu? Jawabannya, saya rasa pun saudara tahu. Ya, payment ID adalah sistem identifikasi transaksi berbasis NIP yang bisa melacak, menyaring, dan mengatur akses keuangan. Jika sistem ini berkembang menjadi syarat utama untuk membeli dan menjual, maka kita sedang melihat cikal bakal dari penggenapan Wahyu 13. Ada haleluya? Ya. Jadi payment ID ini adalah benang merahnya menuju kepada Wahyu 13. Dan puncaknya 2028 memasuki 2029. Ngeri loh saudara. Sekarang ada payment ID. Memang baru, tetapi barcode kan ada saudara. Ya. Di Manado saya nonton bioskop, diajak kakak saya sama teman saya yang perempuan itu. Itu tidak lagi menggunakan uang cash. Tidak dilayani loh saudara. Beberapa rumah makan pun tidak melayani uang cash. Artinya sudah diberjalan step by step, sudah diberlakukan. Sekalipun belum merata. Di Banjarmasin, kata kawan saya, dia katakan di pasar. Kalau kita pasar Timo, pasar Kayang, kita ini, intinya sudah mulai diterapkan tentang barcode kayak di depan itu. Jadi mau belanja sekalipun masih ada uang cash, tetapi sudah diedukasi boleh bayar pakai barcode. Ya, saya karena masih ada uang di OVO, saya kemarin nongkrong di Gaya Mall Pontianak. Ya kan, malas keluarin uang cash, saya pakai OVO untuk nongkrong di Amin Coffee. Lihat saudara, semua rata. Ada yang bisa dua, mereka layani. Tidak ada uang cash, pakai barcode boleh. Tidak ada barcode, uang cash boleh. Tapi ada yang tidak lagi dilayani uang cash sama sekali, hanya menggunakan barcode. Dan saudara tahu, ketika nanti payment ID diberlakukan, kemudian terdeteksilah saya tidak memakai tanda, maka semua ikon, semua akun saya, baik Shopee, OVO, apalagi Gojek, Grab, apa semua pun yang ada, itu akan diblokir, tidak akan ada gunanya sama sekali. Ngeri nggak saudara? Termasuk rekening bank saya.
Ya, saudara cek nggak ada lagi saldo, tinggal 100.000 ke 75.000. Nggak ada lagi saudara. Yang paling nanti transaksi 50.000. Mana tahu nanti kan dari mana-mana mereka kirim bantuan, masih bisa digunakan. Kalau enggak akan sangat berbahaya. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat realiti hari-hari ini saudara. Dunia tidak memaksa, tapi dunia membuat ketergantungan. Ya, kita lihat aspek dari ekonomi makanan. Ya, tanpa sistem tidak bisa beli di pasar digital. Saudara nggak ada tanda, nggak bisa belanja. Ya, saudara nggak ada tanda, nggak bisa belanja. Perhatikan itu, uang. Semua transaksi itu terhubung kepada payment ID. Pekerjaan, ya, gaji saudara, validasi gaji, pajak, dan bantuan lewat sistem, ya, termasuk saudara ngejek. Ya, dunia tidak memaksa dengan pedang, tapi dengan QR code atau dikenal dengan barcode. Ya, kalau saudara dan saya tidak bertanda, ya, berarti saudara tidak bisa bertahan. Ujung-ujungnya menyerah dengan keadaan, menyerah dengan sistem. Kalau saudara tidak mempersiapkan dari sekarang, saudara, kita akan mengakhiri tinggal beberapa bulan lagi. Sebentar lagi mau support bulan Oktober awal. Ya, September akhir itu Yom Dewa, berjaga-jaga. Ya, intinya 2025 ini ya akan terasa sangat sulit. Puncaknya di 2026 kalau belum reset. Tapi kalau menurut kami kayaknya belum. Kita akan merasakan dulu kesukaran yang luar biasa. Bukan kesukaran anti manusia, bukan. Kita akan merasakan kesukaran yang luar biasa. Dan kemungkinan besar banyak memprediksi 2027, 2028. Ada banyak juga dari ayunan katakan 2025, kita nggak tahu. Intinya berjaga-jagalah dan berdoa. Makanya selalu saya katakan, saya udah nggak ngomong 2005, 2006, 2022. Intinya nggak akan lewat 2003. Persiapkan dari sekarang. Nggak usah muluk-muluk berpikir yang tinggi-tinggi. Nggak usah bercita yang tinggi-tinggi. Bercita-citalah untuk masuk surga. Caranya bagaimana? Bercita-citalah untuk saudara supaya selamat. Ya, jangan punya ambisi lagi yang ngomong kosong. Ya, semuanya akan ditinggal. Gak usah mikirin harta benda, gak usah mikirin masa depan kita punya ini, kita bumi. Wah, bullshit semuanya, omong kosong. Ya, pikirkan bagaimana saudara bisa bertahan hidup. Amin. Pikirkan bagaimana cara saudara dan saya bisa bertahan hidup karena kita keluar dari sistem. Pikirkan diri sendiri. Kalau masih diajak suami, anak, oke. Kalau nggak bisa, tinggalkan. Saya bukan ajak saudara untuk berantakan keluarga, tidak. Tapi inilah zaman pemisahan. Betul nggak saudara? Inilah zaman pemisahan. Ya, saudara akan dipisahkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ya, jadi saudara sebagai pesan ya profetik saya, kalau sistem bisa menolak transaksi, maka hanya Bapak Yahweh lah yang bisa menjamin hidup saudara dan saya. Ya, Bapak Yahweh tidak butuh payment ID untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya. Tapi dunia butuh sistem untuk mengendalikan saudara dan saya. Untuk itu keluarlah dari sistem, ya, supaya Bapak Yahweh bisa menyelamatkan saudara dan saya.
Ingat, tanda di tangan dan di dada bukan sekedar chip, tapi pola hidup yang tunduk pada binatang. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, dan perlu kita garis bawahi tentang gaya hidup profetik kita di zaman akhir sekarang yang kita hadapi ini. Ya, kita harus memiliki gaya hidup profetik dan kudus. Tujuannya adalah solusi dan semangat hidup bebas dari sistem. Di tengah dunia yang makin dikendalikan oleh sistem ekonomi terpusat dan identitas yang bisa ditolak oleh sistem, gaya hidup dan profetik dan kudus adalah jalan alternatif untuk kita bisa selamat. Ya, bukan hanya sekedar bertahan, tapi menyala sebagai terang di tengah kegelapan zaman. Amin. Haleluya. Untuk itu sedikit lagi ya. Perhatikanlah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ya, saya sudah pernah menjelaskan itu sudah. Ya, 5 gadis bijak membawa minyak cadangan, sementara yang 5 lainnya tidak mempersiapkan. Ya, jangan sampai hal itu terjadi ya di antara saudara. Ya, saat mempelai datang, hanya yang siap masuk ke perjamuan. Saat sistem diberlakukan, hanya yang siap akan mampu bertahan. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, aplikasi profetik tentang apa yang saya sampaikan tentang 5 gadis bijaksana dan bodoh. Kita lihat elemen dan juga penjelasannya. Minyak berbicara simbol Ruach HaKodes, dan ini adalah merupakan persiapan. Dan saya percaya Ruach HaKodes, Roh Kudus terus menggerakkan saudara dan saya. Tapi kadang-kadang ya, firman Tuhan katakan roh penurut daging. Kadang-kadang kita lebih mengikuti keinginan daging daripada keinginan roh. Hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Kita lihat cadangan. Cadangan di sini bukan hanya rohani. Ya, saya pernah sharing dan saya pernah sampaikan, nanti kan ada Bapak Yahweh jaga, ada Bapak Yahweh ini. Bapak Yahweh sudah kasih hikmat. Ya, dalam kitab suci banyak firman Tuhan berbicara Tuhan suruh lari ke pegunungan. Ya, ada juga disuruh lari ke sungai Kerit. Untuk apa? Ada hal yang Tuhan mau nyatakan. Jangan saudara mati konyol. Amin. Jangan punya iman konyol saudara. Ada Bapak Yahweh jaga lindungi. Oh, hati-hati saudara. Ya, makanya cadangan di sini bukan hanya berbicara rohani. Ya, tapi juga berbicara logistik. Apa itu logistik? Persiapan 9 bahan pokok udah siap belum? Apalagi komunitas sudah bersatu belum? Sulit diajak jemaat kita ini untuk bersatu. Apakah Anda mampu sendiri? Apakah Anda mampu menghadapi satu kakak? Hanya dengan satu kakak menghadapi zaman akhir? Enggak, belum tentu. Ngeri saudara. Dan tentunya harus memiliki strategi ya hidup untuk kita bisa bertahan. Ya kan? Oh lari kemana? Hutan. Lari mana? Gunung. Terus ngapain di gunung? Ngapain di hutan? Nggak ada strategi. Kita justru mau lari buat strategi. Makanya saya bilang kita ini bukan cuma sekedar lari. Ini siap. Iya kan? Siap. Harus siap. Lari terus tinggal di mana? Bawa daun pisang. Hujan badai selesai. 300 pohon. Tinggal 5 pohon. Iya kan? Itu strategi mikirkan apa? Untuk kesiapan pangan apa? Untuk persiapan kita berlari apa? Iya kan? Kemudian yang paling utama adalah air. Air sumber kehidupan. Nggak ada air tetap mati.
Makanya harus itu yang utama. Bagaimana caranya buat sumur biar banyak mata air. Ya. Lalu bagaimana terhindar dari racun-racun di udara? Nah, bagaimana caranya? Itu strategi harus dipikirkan. Ya kan? Kita kan hanya butuh seng. Strateginya untuk mendapatkan kayu ada. Ya kelola. Dulu orang yenso, bagaimana caranya? Ya kan? Itu intinya saudara. Ya. Jadi ini saudara. Ya, minyak cadangan dan juga pintu tertutup. Ini adalah gambaran sistem dunia yang bisa menolak akses, tapi surga tetap terbuka bagi yang siap. Kita lari keluar dari sistem sambil menunggu jemputan. Betul nggak? Kita keluar lari mengungsi, keluar dari sistem, tidak lagi ambil bagian dalam sistem dunia global sambil kita menunggu jemputan. Itu maksudnya, saudara. Soal kita diangkat dan diangkat di pengungsian itu urusan belakangan. Yang penting kita keluar dulu dari sistem. Nah, kita dalam pengungsian ngapain? Saling nengok. Ya tetap ada pekerjaan apa yang bisa, ada ibadah, ada. Makanya kami dengan kawan-kawan sudah ngomong, kita tetap bikin kayak aula pertemuan, nggak usah tutup, terbuka. Karena kita juga sudah lihat-lihat di Facebook, sudah lagi di YouTube. Kita sudah lihat-lihat di YouTube bagaimana mereka-mereka yang lari ke hutan, mereka-mereka yang sudah lama hidup di hutan. Karena ada satu pengusaha kaya, dia sudah bosan hidup di kota, dia jual semua atau dia lari ke hutan dan dia kelola luar biasa. Coba cari dari YouTube. Nah, itulah kita terinspirasi. Makanya kita lihat ada aula pertemuan keluarga. Nah, rencana kami yang kami bicarakan adalah 48. Ya, itu kita bisa ngapain di situ? Ibadah ke apa atau itu maksudnya. Karena kan komunitas seperti itu. Ya. Ya nantilah kita bicarakan. Intinya gambaran, bayangan, apapun itu sudah saya sampaikan. Tinggal bagaimana saudara dan saya. Oke saudara, sedikit lagi. Ya, minyak cadangan bukan cuman doa, tapi juga relasi, komunitas dan strategi hidup yang tidak bergantung kepada sistem dunia. Caranya adalah pengungsian dengan mempersiapkan pangan mandiri. Ya, nggak perlu saya jelaskan ya, udah tahu saudara. Ya, nah ini yang saya katakan tentang pesan profetik tentang Elia di Sungai Kerit. Saudara baca di rumah, pelajari di 1 Raja-Raja 17 ayat 1-7. Di sini dikatakan Elia disuruh Bapa Yahweh bersembunyi di Sungai Kerit. Ngapain? Ngapain Bapak Yahweh suruh bertapuk sama Elia di Sungai Kerit? Tentu ada sesuatu. Nah, kita pun demikian, saudara. Amin. Ngapain kita disuruh berlari? Tentu ada tujuan, betul nggak, saudara? Iya. Ya, Elia disuruh Bapak Yahweh bersembunyi di Sungai Kerit karena ia tidak bergantung pada sistem pangan dunia, tapi diberi makan oleh burung gagak dan minum dari sungai. Jadi intinya saudara Bapak yang terkasih, ketika kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, apapun yang terjadi ketika kita sudah ada di pengungsian, itu sudah menjadi kedaulatan Bapak Yahweh untuk menjaga, melindungi, memberi makan, terus menjaga kita dari binatang buas, dari orang-orang, dari setan kuasa kegelapan apapun, itu sudah menjadi bagian Bapak Yahweh. Amin. Yang penting kita sudah melangkah dulu dari apa yang disuruh, seperti yang dilakukan oleh Elia. Amin. Saudara juga baca di Matius 24 di ayat yang pertama, disuruh lari di pegunungan. Untuk apa? Karena ada sesuatu. Dengan tujuan adalah untuk menyelamatkan. Amin. Kalau kita sudah melakukan, tinggal bagaimana kehendak Bapa Yahweh yang akan menjaga, melindungi, memelihara, memberkati saudara dan saya. Amin. Itu maksudnya. Paham saudara? Haleluya. Ya, saya harap saudara dan saya memahami ya apa yang saya sampaikan.
Jadi paling terakhir sekali saudara, ya kita aplikasikan di zaman akhir ini saudara. Burung gagak berbicara simbol supply ilahi yang tidak dijelaskan secara sistem ini. Ya, bisa saja kita tiba-tiba lagi mengisi lagu ada drone, ya kan? Atau ada nanti tentara polisi datang, lalu kita nanti dituduh oleh Bapak Yahweh, jadi di polisi tentara nggak ingat kita. Bisa jadi. Yang penting kita sudah bertindak. Nah saudara diam di rumah sini, datang polisi tentara, selesai, nggak kunci rumah digedor, didobrak. Ya nggak saudara? Karena TNI sudah disahkan undang-undang. Makanya nanti ketika WHO katakan lockdown, vaksin polisi TNI akan ikut serta turun tangan. Bukan cuma 1-2 orang. Saudara lihat 2029 kemarin, 2019 polisi TNI turun tangan kan? Apakah 1-2 orang? Banyak kan? Akan lebih dahsyat lagi nanti diterapkan TNI Polri. Ngeri loh saudara, ya. Dari Bapak Ibu yang terkasih, ya, mari, ya, percaya sama seperti Elia. Ya, bicara burung gagak sekali lagi adalah simbol supply ilahi yang tidak bisa dijelaskan secara sistem ini. Amin. Sungai Kerit, tempat persembunyian rohani, tempat pemurnian dan penyediaan. Haleluya. Percayalah ketika kita ada dalam pengungsian, kita sudah melakukan, kita sudah bertindak, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan kita percaya, kita sudah bertindak dan melakukan apa yang diperintahkan sesuai firman. Maka saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, dalam sungai Kerit Elia diberkati. Di situ dia bersembunyi, ya, dalam persembunyian rohani dia mendapatkan tempat pemurnian dan tempat penyediaan. Haleluya, luar biasa. Amin. Dan kita lihat saudara, ya, Bank BI dan Bank Dunia, simbol sistem ekonomi global yang bisa menolak akses jika tidak punya tanda. Kalau saudara tidak punya tanda, saudara diam sendiri, saudara akan kewalahan. Kasarnya akan mati poinnya. Ya, tapi kalau kita ada dalam komunitas, dalam kebersamaan, saya percaya ada kedaulatan Bapak Yahweh yang jaga melindungi saudara. Amin. Haleluya. Ya. Ya. Jadi paling terakhir saudara, jangan hanya siap rohani. Ya, jangan hanya siap rohani, sok-sok rohani, sok-sok beriman. Jangan. Tapi siapkan juga gaya hidup yang bisa bertahan tanpa sistem. Elia tidak panik karena surga menyuplai. Bapak Yahweh menyediakan. Amin. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Selebihnya Bapak Yahweh yang akan menjaga, memelihara, melindungi dan memberkati. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita.